Shalom adik-adik, kembali lagi di Ibadah Victory Kids bersama Kak Ken. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Kak Ken percaya adik-adik semua semangat untuk memuji dan mengenalkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan.
adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman ini agar bisa tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Wah, Kak Mita lihat dari sini adik-adik begitu bersuka cita dalam memuji Tuhan. Kak Mita sendiri aja begitu senang melihat adik-adik dalam memuji Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sangat senang, sangat bersuka cita karena kita memuji Tuhan. Ya, minggu lalu kita sama-sama belajar ya adik-adik tentang juru selamat dunia. Nah, siapa juru selamat dunia kita? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini apa? Untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan keselamatan bagi kita ya adik-adik. Karena firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah begitu besar bagi kita. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang benar. Nah, pagi hari ini Kak Mita mau menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan Yesus Kristus. Pasti adik-adik firman Tuhan pagi hari ini apa sih kok yang dimaksud dengan kehidupan Yesus Kristus? Kita baca dulu ayatnya adik-adik dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya adik-adik, dari ayat ini kita mau sama-sama belajar nih dari kehidupan Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus? Nah, pastinya setiap adik-adik di dalam sekolah maupun di rumah pastinya belajar ya. Supaya apa? Supaya kita pintar, pengetahuan kita bertambah. Nah, ketika kita belajar pastinya ada manfaatnya, ada tujuannya. Semakin kita pintar, semakin kita banyak pengetahuan ya adik-adik. Nah, bisa jadi kita di sekolah juga akan mendapat prestasi yang baik. Karena apa? Karena kita belajar. Belajar bukan berarti sehari atau seminggu baru belajar, tidak, tetapi setiap hari kita akan belajar. Karena apa? Kita mau pintar ya adik-adik. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi orang yang sayang sama Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus adik-adik, kita mau sama-sama belajar apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan selama dia ada di bumi ini. Kita juga mau sama-sama belajar. Yang pertama, apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus? Nah, ini dia. Yang pertama adalah dia memiliki sifat yang lemah lembut adik-adik, ya kan? Nah, lemah lembut di sini bukan berarti apa-apa yang kita kerjakan lemah, letih, lesu, loyo. Bukan adik-adik. Lemah lembut di sini artinya adalah ketika kita mau diajari, kita tunduk, kita taat adik-adik. Jadi ketika kita dinasehati, bukan kita mengeraskan hati, bukan keras kepala, tetapi mau diajari adik-adik. Nah, itu artinya lemah lembut adik-adik. Yuk kita baca ayatnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, jadi dari ini kita mau belajar apa sih yang sudah dipraktekkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia memiliki sifat yang lemah lembut. Ketika orang dia melihat kita sebagai ciptaannya, hatinya begitu lembut adik-adik. Nah, yang kedua adalah apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah kerendahan hatinya adik-adik. Jadi
Tuhan Yesus itu begitu rendah hati adik-adik. Nah, kita mau juga memiliki sifat rendah hati ini adik-adik. Kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua, nah semua dikatakan adik-adik, bukan hanya adik-adik tetapi kita semuanya, seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara dan penyayang dan rendah hati adik-adik. Jadi mungkin di sekolah ya, ketika ada teman kita meminta bantuan, dia mungkin sulit untuk mengerjakan tugas sekolah, mungkin matematika atau bahasa Inggris atau pelajaran yang lain, dia sangat sulit. Nah, kita lihat, wah dia butuh pertolongan ya. Apakah kita membantunya? Iya, kita sebagai orang-orang ciptaan Tuhan yang memiliki sifat dari Tuhan Yesus, kita ajari teman kita, itu namanya memiliki sifat rendah hati, tidak sombong adik-adik. Karena Tuhan katakan bahwa orang yang rendah hati Tuhan angkat loh adik-adik, tetapi orang yang tinggi hati Tuhan rendahkan, yang artinya Tuhan tidak suka bahwa kalau ketika kita sombong, Tuhan tidak suka, tetapi ketika kita rendah hati Tuhan senang adik-adik. Nah, jadi percayalah, dari awal Tuhan ciptakan kita, Tuhan menjadikan kita, menjadikan Kak Mita, menjadikan kalian, menjadikan papa mama kita, itu sebenarnya kita itu sudah memiliki sifat yang dari Kristus adik-adik. Tetapi kita mau terus belajar ya, belajar setiap hari untuk mempraktekkan firman Tuhan, belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, bukan belajar dari sifat-sifat buruk orang lain, bukan, tetapi kita mau itu benar-benar belajar dari sifat Tuhan Yesus adik-adik, dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi saya percaya, kami tak percaya bahwa memang kalau untuk mengerjakan segala sesuatu, belajar dengan sungguh-sungguh, pastinya kita akan mendapatkan tantangan ya adik-adik. Namanya juga belajar ya, tidak langsung kita pintar, tidak langsung kita dapat soal-soal yang diberikan oleh dari gurunya, tidak, tetapi kita mau terus belajar supaya kita benar-benar sama seperti Kristus adik-adik. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang adik-adik lakukan, ketika kita sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi kita mau belajar setiap hari, belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia memiliki sifat lemah lembut dan rendah hati. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, atau adik-adik bisa minta tolong ke mama papanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan kami dan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Victory Kids, hari ini kakak akan menyampaikan informasi penting untuk kita semuanya. Nah, kakak mau menginfokan bahwa Natal Victory Kids itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 5 sore. Nah adik-adik, kalau sebelumnya mungkin pengumumannya tanggal 10 Desember, jadi Natal Victory Kids akan diganti menjadi hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di jam yang sama, yaitu jam 5 sore. Oleh karena itu kakak ajak untuk kita semua sama-sama mempersiapkan diri untuk kita boleh mengikuti Natal di tahun ini yang akan dilaksanakan secara onsite dan juga live streaming adik-adik. Oleh karena itu jangan lupa untuk daftarkan diri kalian ke nomor admin Victory Church Indonesia. Dan jangan lupa untuk ajak teman kalian, saudara, tetangga, adik kakak kalian untuk kita sama-sama menikmati sukacita Natal tahun ini. Sampai ketemu di Natal Victory Kids. Tuhan Yesus memberkati.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu supaya sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh firman-Mu memberikan kekuatan pada kami supaya kami terus belajar seperti Engkau Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami, setiap apa yang kami kerjakan selama seminggu Tuhan Yesus, biarlah diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kedua orang tua kami, dan berkati juga kakak-kakak Victory Kids kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.